itu adalah sakarat. Urang sok nyebutna teh naon? Sakarat. Dalam bahasa Arab sakarat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti, sesungguhnya pada mati itu, ketika Rasulullah menjelang wafat dan menjelaskan kepada putrinya yaitu Fatimah bahwa pada mati itu sakarat, mabuk dan mabuk. Jadi sakarat teh mabuk, muskil minuman yang memabukkan. Kalau orang akan mati, ya mabuk. Bagaikan orang mabuk, sudah tidak ingat, otak sudah tidak terkendali, gitu kan? Perasaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kita mau kemana? Perasaan itu sudah tidak jelas. Itulah yang disebut dengan sakarat. Gitu. Kalau orang mabuk, mungkin minum bir can sabaraha. Lantaran geus nginum bir hirup deui. Tapi kalau sakarat, ini lebih daripada itu. Karenanya dijamakkan sakarat. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana mati itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti la sakaratun, sesungguhnya pada mati itu adalah sakarat-sakarat. Allahumma ya Allah. Nah ini mati. Ini pelajaran tentang mati. Innaka takhudur ruha, engkaulah yang mencabut ruh. Dari mana? Minal asobi. Sabda Nabi yang pertama, ruh itu diambil dari urat-urat saraf. Panon masih ningali, letah masih nyarita, cepil masih nguping, tapi urat saraf geus pararaeh, sudah tidak berfungsi. Wal qadibi, dan sendi-sendi. Sendi-sendi yang tadinya bisa digerakkan, sekarang kaku, heuras, tidak bisa digerakkan. Mata masih melihat, bibir masih berbicara, tapi sendinya sudah tidak berfungsi. Ini sudah mulai mati. Wal anamili, dan ujung-ujung gigi. Mulai dari ujung. Mulai dari ujung kaki, mapai terus ruh itu dicabut dan berakhir di ujung gigi. Karenanya ketika orang sedang menyaksikan orang yang akan melepaskan napasnya yang terakhir, sok dicepeng pelebah sampean. Tararis terus naik kalur terus karena perut terus naik terus ka dieu terus kana ujung kaki gigi ceklek langit. Anamil, ini Nabi mengajarkan. Urat saraf geus mati, sendi sudah tidak berjalan, lalu nanti ruh akan diambil dari ujung kaki terus berakhir di ujung gigi. Ketika saya menjelaskan ini, ada seorang bertanya, Ustaz, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Abdi mah gaya gigian. Jadi moal maut. Nah, ini kata ya dicabut ya gigi palsu. Matak jawabanana nu ompong ge paeh. Nah, karena mati itu dahsyat. Fa inni alal maut. Ini Nabi, ya Allah, bantulah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu alayya, dan entengkan mati bagiku. Rasulullah menjelang wafat meminta bantuan kepada Allah dan agar mati itu dientengkan. Itu Rasul. Sekarang pertanyaannya, kita akan mati enggak? Pasti.
Mati itu bukan oleh corona. Tapi mati itu di tangan Allah. Tapi kita berusaha agar terhindar dari penyakit, itu adalah kasar. Tapi ketentuan mati ada di Allah. Dahsyatnya kematian, kita mesti meminta bantuan pada Allah dan agar mati itu dientengkan. Tapi kita sebelum mati harus berpikir diri sendiri. Itulah yang disebut dengan hasibu anfusakum qabla antuhasabu, yang disebut oleh Umar Ibn Khattab. Nabi menyebutnya dengan hadis Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu manittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah menyebutnya al-kaisu, kecerdasan. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang mendekati dirinya sendiri. Maksud dana nafsahu itu ialah yang dimaksud menghisab dirinya. Jadi orang cerdas, orang yang suka menghisab dirinya. Setelah dia menghitung, wa amila lima ba'dal maut, lalu dia berbuat amal untuk kemaslahatan setelah dia nanti wafat. Mandana nafsahu wal azizu, sementara orang lemah, orang bodoh adalah orang yang hidup mengikuti hawa nafsu, sesuai dengan keinginan nafsunya, tapi wa tamanna 'ala Allah, di mana balik ke Allah mah tetep we hayang menang pahala. Itu ari hirup nuturkeun hawa nafsu, tapi menang pahala di Allah hayang. Nah, ini adalah ajiz. Ari orang cerdas mah apa yang sudah dilakukan pada masa yang lampau, itunya amal-amal baik apa yang sudah dilakukan pada lampau, lalu dia berbuat untuk pulang ke Allah. Itu ya disebut al-kais. Ada salah maca. Kalau al-kis kayak kantong artinya teh. Al-kais lain al-kis gitu. Nah, karena itu mandana nafsahu itu ialah maknanya adalah hasaba nafsahu fi dunya qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang menghisab diri dunia sebelum pulang ke Allah pada hari kiamat. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah amal kamu sebelum kamu dihisab, wa tazayyanu lil arad al akbar, kita berhias dirilah, anjeun kudu dangdan. Lamun istri dangdan supaya naon? Supaya cantik. Lamun pamegat dangdan supaya naon? Ya kasep, tapi geus aki-aki ge. Gitu. Coba berhias dirilah kalian lil arad al akbar, untuk menghadapi pertunjukan yang sangat besar. Jadi coba hias diri, hisab diri kamu, hitung amal sebelumnya, seberapa banyak amal baik untuk pulang ke Allah. Nanti di akhirat ada pertunjukan besar. Ada pertunjukan besar. Setiap orang menampilkan amalnya masing-masing. Coba berhias dirilah untuk menghadapi pertunjukan besar itu. Dengan apa kita mesti menghias diri? Lain kudu dipukul, lain kudu dilipat, itu kan? Lain kudu pakai jas,
tapi orang menghias diri dengan amal kebajikan, sehingga engke dina pertunjukan besar itu orang menjadi orang besar. Hiaslah diri kita dengan amal. Nah, kenapa? Sebab kalau orang suka menghitung dari sekarang, ke di akhiratna enteng. Lamun kumaha engke, ke di akhiratna baris berat. Nu kudu mah engke kumaha lain kumaha engke. Maka dijelaskan la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak bisa dikatakan orang bertakwa sebelum dia menghisab dirinya, menghisab syarikahu saha teman. Lamun tahun kamari sasi babaturan urang nu bageur teh, mana babaturan urang nu mawa sasat, ulah deukeutan deui. Min aina di mana mat'amuhu wa malbasuhu, ari nu kurang dituang ti mana baheula teh, anu kurang dipake ti mana tingali tahun kamari. Lamun ternyata nu dituang tina barang anu haram, maka masuk tahun Hijriah anu ayeuna diawali ku bulan Muharram, kita ganti yang kita pakai dari yang halal, yang kita makan juga dari yang halal. Karenanya dalam Al-Qur'an wal tantur nafsum ma qaddamat lighad, ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanduru mada iddakhartum li anfusikum. Apa sih nu urang pernah disimpan ditabungkeun ke diri anjeun teh dina amal-amal soleh untuk kembali kepada Allah dan hari pesta yang besar di hadapan Allah. Kapan? Ligot. Ari god teh naon? Besok. Ari besok teh lila atau bisa kedeung.